Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Budi Prasetyo Margono, sebagai dosen pengampu kalian pada mata kuliah Hukum Islam. Kita ketemu lagi dengan topik yang sangat menarik, kita lanjutkan materinya, yaitu tentang hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kalau sebelumnya kita review sedikit ya, kalian sudah pernah belajar bahwasanya hukum Islam berkembang pada masa Rasulullah, hukumnya masih dikolek karena wahyu-wahyu atau firman-firman dan aturan-aturan dari Tuhan itu masih berjalan di masanya Rasul, kemudian mulai dikumpulkan menjadi satu kesatuan ketika Rasul sudah mulai berpindah dakwahnya, berpindah tempat di Madinah. Kemudian setelah itu Rasul wafat, maka hukum Islam sudah mulai kompleks di sana. Tapi ada permasalahan baru tuh, karena ternyata di masa para sahabat, masalah-masalah itu semakin rumit, semakin kompleks, yang itu tidak pernah ada di masanya Rasul. Maka kemudian hukum Islam berkembang lagi. Kalau yang pernah kita pelajari, hukum Islam pertama itu adalah Al-Quran jelas, yang kedua adalah sunnah atau hadis begitu. Nah, kemudian di masa sahabat ini mulai dikembangkan lagi salah satu metode yang cukup menarik, yaitu adalah ijma atau ijtihad begitu. Kenapa? Karena memang permasalahannya semakin kompleks dan belum pernah terjadi pada zaman Rasul. Kemudian hukum Islam juga semakin berkembang menyesuaikan situasi kondisi, terutama pada perpolitikan. Setelah masa Khulafaur Rasyidin adalah pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Seperti yang kita ketahui, 90 tahun dinasti Umayyah, mereka secara politik ya, mereka mempunyai ciri khas yaitu dengan adanya ekspansi atau perluasan wilayah. Wilayah Islam bukan lagi cuma Mekah dan Madinah, tapi meluas. Ibu kotanya di Damaskus, di wilayah Syam, kemudian wilayahnya semakin luas ke seluruh Jazirah Arab. Bahkan keluar dari Jazirah Arab, mereka mulai ke Persia, atau kalau sekarang ini menjadi negara Irak dan Iran begitu. Dan juga semakin meluas ke barat, ada wilayah Mesir, ada Libya, sampai ke wilayah Maroko atau Maghrib. Itu adalah wilayah yang pernah diekspansi oleh dinasti Umayyah. Bahkan bisa juga melebarkan wilayahnya sampai ke Spanyol atau Andalusia. Maka di sana pernah berdiri namanya adalah dinasti Umayyah Andalusia. Cukup besar. Nah, otomatis hukum Islam juga berkembang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Mereka menggunakan hukum Islam dalam rangka untuk berdakwah atau menyebarkan Islam. Mereka menggunakan hukum Islam untuk kepentingan politiknya. Maka banyak sekali dinamika yang terjadi di sana. Setelah dinasti Umayyah 90 tahun mereka berkuasa, maka digantikan secara politik oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini seperti kita pelajari kemarin, bahwasanya dia menempati tempat atau biasa disebut sebagai the golden age of Islam, masa keemasan Islam. Kenapa? Karena secara wilayah hukum Islam, secara wilayah Islam sudah cukup luas sekali, jadi tidak perlu menambah wilayah lagi, cukup di-maintain dengan baik dengan adanya hukum yang sudah tertata dengan epik dan sudah terstruktur begitu. Tapi yang dilakukan oleh Abbasiyah bukan hanya seperti itu, teman-teman. Yang mereka lakukan adalah ijtihad yang sangat luar biasa, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, di masanya Abbasiyah lahir banyak sekali ulama-ulama, bukan cuma ulama, ilmuwan-ilmuwan juga lahir pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, terutama Abbasiyah. Kenapa? Karena mereka itu sangat concern sekali terhadap perkembangan ilmu-ilmu Islam, entah itu agama atau yang di luar agama atau ilmu umumnya. Begitu, sehingga lahir banyak sekali tokoh seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushdi, ada Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi, Ibnu Haitham, dan lain sebagainya. Itu yang membuat Islam semakin luar biasa dalam hal ijtihad. Setelah itu kemudian terjadi invasi besar yang dilakukan oleh pasukan Mongol Cina untuk menghancurkan Baghdad. Baghdad itu ibu kotanya dinasti Bani Abbasiyah. Nah, Baghdad kemudian bisa dihancurkan oleh Mongol pada tahun 1258 Masehi. Di sana ibu kota yang sangat luar biasa dengan salah satu pusat peradaban dan ilmu pengetahuan juga ada di sana, namanya adalah Baitul Hikmah, dihancurkan. Perpustakaan terlengkap yang waktu itu sudah pernah melahirkan banyak ilmuwan dan ilmu juga lahir di sana dihancurkan total. Islam mengalami kehancuran, bukan cuma namanya, bahkan fisiknya pun juga hilang luluh lantak. Setelah masa itu kemudian Islam mulai redup, termasuk hukum Islamnya.
mereka mengalami masa yang namanya adalah stagnansi. Jadi tidak ada perubahan. Mereka tidak melakukan ijtihad lagi. Mereka termenung dan mereka hanya mengingat kembali kejayaan di masa lalu. Sehingga itu terjadi terus beratus-ratus tahun sampai di tahun 1900-an. Muncul beberapa tokoh yang kemudian mereka mengupayakan dan menghidupkan kembali ijtihad yang kemudian disebut sebagai pan-islamisme atau pembaharuan Islam. Muncul beberapa tokoh seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Iqbal, dan lain sebagainya yang mereka kemudian menginspirasi dunia Islam untuk jangan stagnan. Kita Islam tidak boleh stagnan. Kita pernah berjaya di masa lalu. Bangkitkan lagi Al-Quran hadis menjadi sumber utama. Bangkitkan lagi tentang ghirah semangat ijtihad. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka. Sampailah kemudian Islam itu di Indonesia, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Uniknya, kita adalah jumlah muslim terbesar di dunia, tapi kita tidak menggunakan hukum Islam sebagai konstitusi negara, melainkan kita menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi, dengan landasannya adalah Pancasila. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita akan bahas topik yang menarik tentang hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Oke, kalau kita lihat formula dasarnya tentang hukum Islam yang pernah kita pelajari secara umum, jelas dia akan membicarakan tentang yang namanya adalah syariah. Syariah itu apa? Adalah hukum yang itu sudah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan ditetapkan juga oleh nabinya, yaitu adalah hadis. Itu tentang syariah, teman-teman. Kemudian dikombinasikan dengan fikih. Fikih ini sebagian besar memang panduannya sudah ada di Al-Quran dan hadis. Tapi secara praktik itu tidak eksplisit dijelaskan di Al-Quran dan hadis. Sehingga fikih ini merupakan salah satu bentuk dari interpretasi hukum yang dilakukan oleh manusia, yang kemudian disebut sebagai ijtihad. Itu yang menjawab pertanyaan kenapa fikih-fikih itu kok semakin berkembang, banyak sekali pendapat. Karena memang kondisinya di zaman Nabi dengan yang sekarang itu sedikit berbeda, sehingga perlu ada namanya penyesuaian-penyesuaian. Nah, itu adalah ijtima atau ijtihad ulama yang kemudian dikatakan sebagai interpretasi manusia. Maka kemudian lahirlah yang namanya hukum Islam. Di pertemuan kemarin kita sudah sepakat kalau ternyata hukum Islam itu sifatnya adalah fleksibel dan adaptif. Ada beberapa yang memang sudah ditentukan dan tidak bisa diubah. Tapi banyak sekali yang dia itu sifatnya adalah fleksibel dan adaptif kalau kita mau belajar gitu. Maka yang kita lihat di sini beberapa sumber hukum Islam yang kemarin sudah kita bahas adalah jelas yang pertama tentang Al-Quran, adalah hadis, ijma, qiyas begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kok Islam kemudian bisa berkembang pesat di Indonesia? Ini cukup menarik, teman-teman ya. Ini ada beberapa teori yang bisa kita perkenalkan gitu. Ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ada satu lagi teori yang itu cukup terkenal juga, dikenalkan oleh tokoh Indonesia namanya adalah Bapak Slamet Mulyana. Ternyata kata beliau, Islam itu juga datang dari Tiongkok atau Cina. Menarik gitu ya. Kalau kita lihat sekarang, kita mulai dari yang pertama dulu, teori yang paling terkenal namanya adalah teori Gujarat. Gujarat itu di mana? Kalian tahu nggak Gujarat di mana? Gujarat itu adalah salah satu kota pelabuhan yang cukup ramai dan padat di masa lalu. Tepatnya di pesisir barat India. Ternyata kita dengan India itu punya hubungan yang cukup erat sekali. Maka apa yang terjadi di India itu juga terjadi di Indonesia. Karena memang kita punya hubungan yang sangat mesra di masa lalu. Begitu. Nah, contoh lagi. Ketika di India itu ada Hindu-Buddha, maka di Islam juga ada Hindu-Buddha karena memang kita punya hubungan yang dekat. Jadi dibawa oleh para pedagang ke Indonesia. Pun sama, ketika Islam sudah masuk ke India, maka Islam juga akan masuk ke Indonesia, dibawa oleh para pedagang yang ada di Gujarat. Nah, teori Gujarat ini sangat menarik sekali karena dikenalkan oleh salah satu tokoh ilmuwan dari Belanda, namanya adalah Snop Horgonye. Dia mengatakan kalau Islam itu berkembang dan dia dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Gujarat, India sekitar tahun 1300 atau abad ke-13. Itu menurut Snop Horgonye. Kemudian ada lagi teori yang cukup terkenal. Ini juga dibantah dengan adanya teori baru. Namanya adalah teori Mekah atau teori Arab. Teori ini mengatakan kalau ternyata Islam itu dibawa oleh pedagang-pedagang dan dai dari Mekahnya langsung, dari pusatnya. Kayak gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat
gitu ya. Di teori Mekah ini yang dikenalkan oleh tokoh Indonesia yang sangat luar biasa, namanya adalah Buya Hamka. Beliau menyampaikan kalau Islam itu sudah ada di Indonesia pada abad ke-7 atau tahun 700-an. Menarik tuh, kalau kita tarik garis sejarah, abad ke-7 itu di Indonesia itu masih berjayanya kerajaan Sriwijaya itu sudah mulai bangkit di sana. Ada kerajaan yang lama, Tarumanegara, itu sudah ada. Mungkin kerajaan yang sudah agak redup, ada kerajaan pertama Indonesia namanya Kerajaan Kutai. Semuanya masih Hindu-Buddha, belum ada Islam. Itu catatan Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari teori Mekah yang dikenalkan oleh Buya Hamka, ternyata sudah ada beberapa wilayah-wilayah Indonesia, terutama di pesisir barat Sumatera. Itu sudah ada beberapa batu nisan yang dia itu tulisannya tulisan Arab, angkanya juga menggunakan angka Arab, sekitar tahun 700-800 Masehi. Menarik bukan? Berarti ternyata Islam sudah ada di Indonesia, walaupun masih buktinya ada di pesisir barat Sumatera. Tapi ini menjadi bukti kalau ternyata di tahun 700 itu Indonesia masih penuh dengan kerajaan Hindu-Buddha. Dan kalau kita tarik garis lurus di sejarahnya Arab, di sana masih berdiri kerajaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Itu Islam sudah berkembang ke Indonesia. Wah, ini cukup menarik. Berikutnya ada Persia. Siapa yang nggak tahu Persia? Persia itu kalau sekarang Irak, Iran. Nah, dulu namanya adalah Baghdad, ibu kota yang terkenal. Jelas, kenapa kok Baghdad? Karena Baghdad itu atau dinasti Bani Abbasiyah, itu dia 500 tahun, teman-teman. Mulai dari tahun 750 dan dia selesai itu ketika diinvasi oleh Mongol tahun 1258 Masehi, begitu. Jadi, kalau kita lihat teori Persia ini dikenalkan juga sekitar abad ke-13. Berarti di masa itu memang kerajaan atau dinasti Abbasiyah masih berjaya dan pengaruhnya juga sampai ke Indonesia. Buktinya pun juga banyak yang mengatakan kalau ternyata Islam itu datang juga dari Persia. Begitu. Nah, kalau dari Tiongkok, Cina, itu ternyata salah satunya adalah dengan terkenalnya Laksamana Cheng Ho yang dia mengelilingi dunia termasuk Indonesia untuk menyebarkan budaya Tiongkok plus Islam, karena kebetulan beliau juga beragama Muslim. Bukan cuma itu, kalau teori Tiongkok ini di sini nggak ada ya. Teori Tiongkok juga mengatakan kalau salah satu buktinya itu adalah Sultan pertama Demak. Teman-teman tahu nggak siapa namanya? Ya, Sultan pertama Demak namanya adalah Raden Fatah. Beliau dikatakan blasteran, teman-teman, mix darahnya. Kenapa? Karena katanya beliau itu adalah keturunan dari Raja Brawijaya V, ya, atau Raja Kertabumi, yang menikahi salah satu putri kerajaan Muslim Cina. Jadi putri dari kerajaan Cina, tapi dia Muslim. Namanya adalah Ratu Ciuban, ya gitu. Sehingga lahirlah yang namanya Raden Fatah. Sehingga Islam juga berkembang melalui salah satu utusan Cina tadi itu yang menikah dengan Raja Brawijaya dari kerajaan Majapahit. Cukup menarik, ternyata Islam berkembang di Indonesia. Begitu. Nah, kalau kita lihat secara sejarah, kalian juga tahu ya, kalau Islam itu jelas berkembang di Indonesia karena yang pertama faktor perdagangan, itu pasti. Yang kedua karena dakwah para ulama terdahulu yang kita kenal dengan Wali Songo. Ada 9 wali yang mereka punya metode berdakwahnya itu cukup menarik dan dekat sekali dengan orang-orang yang ada di Nusantara waktu itu dengan akulturasi budaya. Betul, akulturasi budaya. Dan yang paling kuat salah satunya adalah dengan metode perkawinan. Jadi orang-orang Muslim waktu itu dinikahkan dengan orang-orang yang berpengaruh, orang kerajaan Hindu-Buddha yang waktu itu sudah ada di Indonesia, begitu. Ini yang cukup menarik karena Islam bisa berkembang pesat, bahkan bisa langsung naik ke wilayah perpolitikan tertinggi yang ada di Jawa waktu itu ya. Kemudian kalau kita lihat setelah masa Wali Songo selesai, maka lahirlah kesultanan-kesultanan Islam. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kesultanan Islam yang ada di Indonesia gitu ya. Ada Samudra Pasai, ada Demak, ada Mataram Islam, Banten, Gorontalo, ada Aceh dan lain sebagainya. Berkembang pesat Islam. Jadi era Hindu-Buddha yang sudah ribuan tahun ada di Indonesia, karena dengan dakwahnya Islam, ya, dengan cukup yang kultural begitu, sehingga mereka tertarik masuk Islam dan akhirnya Islam bisa menempati posisi yang sangat strategis secara geopolitik waktu itu di Indonesia. Nah, dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam, otomatis hukum Islam juga makin berkembang karena langsung dipegang oleh pemimpin-pemimpin kesultanan. Ini yang cukup menarik. Dan ternyata waktu itu sudah diterapkan beberapa hukum Islam. Ada peradilan agama yang sudah diterapkan di sana. Melalui institusionalisasi awal melalui peran qadhi
atau hakim ya, yang dia itu juga sangat dekat sekali dengan sultan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya hukum keluarga. Hukum keluarga ini juga sudah mulai diterapkan, hukum keluarga Islam mulai diinfiltrasi juga oleh kerajaan atau kesultanan-kesultanan muslim. Mengatur secara absolut bagaimana wilayah perkawinan itu, tentang talak juga, rujuk dan waris, yang itu memang sudah menjadi salah satu hukum Islam begitu, diterapkan juga. Berikutnya tentang hukum pidana dan perdata. Penerapan secara parsial pada hukum pidana dan perdata di wilayah kesultanan. Jadi memang hukum Islam di masa kesultanan yang memang waktu itu memegang peran penting secara geopolitik di Indonesia, maka hukum Islamnya bisa dipakai. Walaupun tetap ada beberapa campuran dengan hukum adat begitu ya, atau hukum wilayahnya masing-masing. Begitu. Berikutnya, setelah kesultanan mulai berkembang dengan pesat, kemudian mereka ada gejolak politik begitu ya. Di tahun 1500 ternyata bangsa barat maksudnya sudah mulai masuk ke Indonesia dengan adanya penjajahan atau imperialisme dan kolonialisme begitu. Sehingga waktu itu yang pertama kali masuk memang dari bangsa Portugis sekitar tahun 1511, disusul oleh bangsa Spanyol di tahun 1530-an begitu. Sehingga waktu itu mereka tahu tentang Indonesia berpotensi sekali terhadap sumber daya alamnya, sehingga mereka mulai banyak berdatangan. Kemudian di tahun 1600 VOC, salah satu kongsi dagang dari kerajaan Belanda, juga datang ke Indonesia untuk mulai berdagang begitu. Dan ternyata tidak perlu waktu yang lama, konflik antar kerajaan ini dimanfaatkan ya oleh para bangsa barat tadi itu untuk memperoleh keuntungan, terutama di rempah-rempah begitu, sehingga banyak sekali konflik yang dimanfaatkan oleh mereka. Nah, Belanda atau bangsa barat waktu itu sudah mulai masuk ke Indonesia dan mulai menduduki beberapa wilayah begitu. Memanfaatkan konflik tadi itu, Belanda mempunyai salah satu bentuk untuk memecah belah begitu ya, adalah divided et impera begitu. Sehingga hukum yang berkembang waktu itu adalah hukum kolonial dan adat. Hukum Islamnya mulai terkebiri teman-teman semuanya, karena bangsa barat semakin kuat posisinya di Indonesia ya waktu itu, sehingga yang terjadi adalah hukum Islam menjadi turun kasta. Yang awalnya menjadi salah satu prioritas, dia menjadi minoritas begitu, tergantung dari wilayahnya masing-masing begitu. Sehingga apa yang terjadi di sana adalah pembatasan atau limitasi ya, otoritas politiknya itu kemudian dibatasi. Seperti yang kita ketahui, beberapa kesultanan di masa kolonial Belanda itu mulai dihilangkan atau dihapuskan, seperti Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Aceh, Kesultanan Gorontalo atau Kesultanan Makassar, Kesultanan Banjar, itu semuanya mulai dihapuskan pengaruhnya. Mungkin ada satu kesultanan yang cukup kuat yang masih ada dan sangat dihormati, adalah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, itu masih ada begitu. Tapi yang lain sudah mengalami masa kemunduran. Disinilah kemudian hukum Islam mengalami yang namanya penurunan penggunaan hukum Islam, karena memang sudah dikuasai oleh kolonial Belanda begitu. Nah, kemudian benturan teori dan perlawanan yuridis, teman-teman semuanya. Ada beberapa teori di sini, adalah teori resepti dari Sunan Horgogne. Hukum Islam itu tergantung dari adat, begitu ya, dari tergantung wilayahnya masing-masing. Begitu. Statusnya ditolak pasca kemerdekaan karena memang melemahkan normatif syariah. Yang kedua ada tentang resip exit, gitu, adalah tentang teori harus keluar gitu. Hukum Islam secara historis pernah berlaku, maka otomatis masih relevan kalau dijadikan sebagai bahan hukum nasional, karena memang dulunya pernah digunakan oleh para kesultanan Islam di Indonesia. Berikutnya adalah resepti contrario. Hukum Islam adalah hukum nasional bagi umat muslim kecuali berlaku oleh negara, dan hukum adat justru baru berlaku jika tidak bertentangan dengan Islam begitu. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Kemudian setelah masa Belanda ada namanya masa Jepang. Nah, ini adalah aliansi taktis teman-teman semuanya. Jepang kemudian meninggalkan politik pendudukan Belanda dan memilih pendekatan akomodatif demi kepentingan militer. Jadi Jepang itu menjajah Indonesia itu bukan hanya maksudnya bukan seperti Belanda ya. Kalau Belanda kan emang dia mengkolonial atau mengimperialis gitu. Kalau Jepang itu hanya menduduki.
Menduduki dalam artian memang memanfaatkan sumber daya alam dan manusianya, karena Jepang mempunyai salah satu misi, yaitu untuk menang perang di Asia Raya begitu. Jadi mengambil Indonesia itu, yang diambil adalah sumber daya alam dan manusianya. Jadi memang agak sedikit kasar. Emang sebentar sih, cuma 3,5 tahun begitu. Tapi yang menarik dari pendudukan Belanda ini atau kolonial Belanda ini adalah Belanda tahu ternyata Islam itu cukup menjadi fondasi utama di Indonesia. Sehingga ketika dia mencoba membatasi Islam, yang terjadi adalah penolakan yang sangat luar biasa. Sehingga Jepang memberikan kelonggaran waktu itu di Islam dengan adanya pembentukan kantor urusan agama. Begitu. Kalau dalam bahasa Belandanya ada Misjio, ada Shuken dan Shumubu begitu. Dan Jepang juga membolehkan adanya ulama-ulama yang berkumpul menjadi satu untuk mencari solusi tentang hukum Islamnya begitu, yang kemudian disebut sebagai MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Walaupun sebelumnya sudah ada ya tentang Masyumi begitu, tapi kemudian MIAI ini masih tetap dibiarkan dan diperbolehkan oleh masa Jepang. Gitu. Nah, kemudian kita melanjutkan ke masa kemerdekaan, kompromi Piagam Jakarta. Ini sangat menarik teman-teman semuanya. Ketika Jepang sudah mulai nampak kalah, kita mengajukan diri untuk mencoba untuk bisa diberikan kemerdekaan, dan Jepang mau menyetujui itu. Salah satu komitmen Jepang kenapa menyetujui Indonesia merdeka adalah dengan dibentuknya BPUPKI. Kemudian BPUPKI beroperasi dan mereka melakukan rapat yang pertama, gitu ya, tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 dengan agenda yaitu menentukan tentang dasar negara, landasan negara begitu. Sehingga waktu itu terlontarlah salah satu orasi yang cukup luar biasa tanggal 1 Juni 1945, orasi yang dilakukan oleh Soekarno yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila begitu. Nah, dasar negara sudah ketemu tuh, namanya adalah Pancasila, dan mulai diramu lagi oleh panitia kecil waktu itu, sehingga dibuatlah yang namanya Pancasila itu menjadi 5 sila, 5 dasar begitu. Dan ternyata di 5 sila tadi itu, sila yang pertama ini menjadi cukup perhatian para panitia begitu, karena memang Indonesia dari dulu sudah terkenal dengan religiusitasnya. Sehingga sila yang pertama ini menunjukkan tentang religius atau kepercayaan. Yang perlu teman-teman ketahui adalah di masa itu memang sudah terkenal dan sangat viral sekali salah satu ideologi yang dikenalkan oleh Uni Soviet, namanya adalah sosialis komunis. Waktu itu sangat viral sekali karena memang dia berkembang cukup pesat begitu ya. Itu sebelum Perang Dunia Kedua selesai pun ideologi sudah cukup menarik, dan setelah Perang Dunia Kedua, ideologi sosialis dan komunis itu juga sudah menjadi lebih kuat gitu ya, karena memang waktu itu yang dijadikan sebagai negara adidaya itu ada dua, yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet begitu, dengan ideologinya adalah sosialis dan komunis, menjadi rival mereka. Sehingga waktu itu rapat BPUPKI menentukan kira-kira ini kita akan menjadi negara yang seperti apa bentuknya. Gitu. Perdebatan cukup panjang karena memang beberapa anggota dari BPUPKI mereka agamanya adalah Muslim dan mereka adalah tokoh-tokoh agama waktu itu. Sehingga mereka berpendapat gimana kalau kita bentuknya seperti Kesultanan Jogja, gimana kalau kayak kita kerajaan Islam, gimana kalau segala macam kayak gitu. Tapi yang memang sedang di-highlight adalah bentuk kita, karena kita sangat berbeda sekali ragamnya, maka kita perlu penyatuan itu, namanya adalah kita memutuskan untuk menjadi negara berbasis republik demokrasi begitu. Nah, yang unik adalah ketika menentukan Piagam Jakarta, teman-teman semuanya. Di sana tertulis ya, di Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, ini setelah rapat BPUPKI pertama dan menjelang rapat BPUPKI yang kedua, itu adalah sudah sudah disahkan namanya Piagam Jakarta. Dengan sila pertamanya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Coba teman-teman lihat di sini sangat eksplisit sekali ada kata-kata syariat Islam. Ini menjadi salah satu tanda kalau dominasi tentang Islam waktu itu di perpolitikan Indonesia awal itu sangat kuat sekali, sehingga disebutkan redaksinya adalah syariat Islam. Walaupun ada premis berikutnya adalah bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi ini kurang bahasanya
terlalu frontal kalau bagi saya sendiri ya. Karena memang Indonesia itu sangat beragam. Dan waktu itu Indonesia juga belum memutuskan wilayahnya mana saja. Jadi teman-teman harus paham, di tahun ini itu kita belum punya wilayah yang pasti. Jadi mana yang disebut sebagai Indonesia itu belum ada. Begitu. Mungkin bagi mereka bahwa bangsa itu menjelaskan syariat Islam bagi pemeluknya ini memang salah satu nilai yang ingin dianu adalah yang ingin dijelaskan tentang Islamnya. Tapi dengan menjadikan redaksi syariat Islam itu sudah sangat-sangat eksklusifisme begitu ya. Ini kalau tetap diteruskan akan menjadi masalah nantinya bagi golongan-golongan yang minoritas begitu. Sehingga waktu itu terjadi diskusi yang cukup menarik begitu dan ada kelegoan bahasa Jawane ya, legowo untuk mengubah Piagam Jakarta yang sudah disahkan tanggal 22 Juni 45 itu kemudian diubah menjadi bahasa yang universal yang bisa diterima oleh semua kalangan, yang lebih inklusif tentunya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini salah satu bentuk teman-teman semuanya bahwasanya Islam itu juga mengadopsi pemikiran yang kita harus memikirkan kebersamaan dan persatuan. Itu yang dilakukan oleh bapak bangsa kita. Kalau waktu itu egoisnya masih sangat tinggi, tentu karena sudah disahkan ya tetap kita menggunakan sila yang pertama adalah redaksinya semacam ini. Tapi tidak, ini yang menarik gitu ya. Mereka kemudian bisa ikhlas, ridho dan legowo untuk kemudian mengubah sila pertamanya itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, begitu. Tapi ada yang menarik teman-teman. Setelah masa ini dan sidang yang kedua BPPKI ya tanggal 11 sampai 16 Juli 45 itu kan kemudian Jepang dibom oleh sekutu, Jepang kalah dan kita merdeka, kita proklamasi 17 Agustus begitu kan. Nah, di tanggal 18 Agustus itu kita ada rapat namanya PPKI, lanjutan dari BPUPKI. Di rapat PPK yang pertama, kita menentukan ada beberapa masalah krusial yang harus ditentukan segera. Yang pertama adalah mengesahkan tentang konstitusi, teman-teman. Jadi konstitusi kita itu disahkan di sana 1945, gitu, tanggal 18. Itu konstitusi kita sudah sah, begitu ya. Undang-undang dasarnya semuanya. Di situ termasuk ada Pancasilanya, ada pembukaannya, ada badang tubuhnya. Yang menarik adalah karena sudah disahkan, Piagam Jakarta sudah dikompromikan jadi seperti ini, tapi pembukaan UUD 45, kalau teman-teman tahu, di sana masih ada eksplisitisme tentang hukum Islam, yaitu ada kata-kata Tuhannya Islam, yaitu Allah. Di kalimat mana tuh, kalau kalian masih ingat? Iya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu tentang Islam tuh Mas Yan. Tapi karena sudah disahkan jadi tidak bisa direvisi lagi dan itu tetap dibiarkan dan ternyata teman-teman dari kalangan minoritas itu bisa menerima itu. Nah, itu tentang bagaimana dinamika Islam waktu awal kemerdekaan dan komprominya. Gitu ya. Setelah masa kemerdekaan ada namanya era institusionalisasi begitu. Nah, pengakuan peradilan begitu. Sehingga waktu itu peradilan juga mengalami reformasi teman-teman semuanya karena beralihan ya dari masa Belanda ke Indonesia. Kita harus punya kemandirian sendiri terkait dengan hukum yang kemudian salah satunya adalah dilakukan pengakuan peradilan. Begitu. Nah, peradilan agama diakui secara resmi dalam sistem peradilan nasional setara dengan peradilan umum. Maka dibuatlah yang namanya peradilan agama, gitu ya, atau PA ya, pengadilan agama. Begitu. Kemudian yang kedua yang unik adalah adanya unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini salah satunya contohnya adalah tentang Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyatukan hukum perkawinan dan waris bagi umat Islam di bawah payung regulasi negara. Jadi dengan adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu menjadi penguat kalau hukum Islam itu bisa diunifikasi dengan hukum positif Indonesia. Begitu. Yang berikutnya adalah jelas yang menjadi landasan kita di Indonesia adalah adanya kodifikasi nasional atau yang kita kenal dengan kompilasi hukum Islam atau KHI. Menjadi buku pedoman resmi atau kodifikasi hukum keluarga dan hukum waris yang berlaku secara nasional dan seragam begitu. Itu yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat tentang anatomi sistem hukum sekarang yang majemuk di Indonesia, itu yang jelas karena di masa dulu itu kita pernah dijajah ya oleh Belanda atau bangsa Barat, sehingga hukum Barat masih ada tentang civil law Eropa dan warisan kolonial hukum-hukumnya itu. Kemudian ada hukum adat yang sudah berkembang jauh sebelum
Belanda itu ada di Indonesia atau menjajah Indonesia. Kemudian ada hukum Islam yang pernah diterapkan juga pada masa Kesultanan Islam gitu. Sehingga yang terjadi di sini adalah tentang pluralisme hukum. Jadi ketiga hukum ini menjadi satu, melebur dan saling menyaring membentuk hukum nasional Indonesia begitu. Ini yang cukup menarik hukum yang ada di Indonesia. Saya yakin teman-teman nanti setelah ini akan menerima banyak sekali materi ya, beberapa materi tentang hukum-hukum yang pernah ada, sejarah hukum Indonesia, itu juga nanti kalian akan belajar tentang ini begitu. Berikutnya, kedudukan dan peran hukum Islam saat ini. Jelas ya, kalau kita lihat tentang hukum Islam yang tadi, karena kita punya kodifikasinya adalah kompilasi hukum Islam atau KHI, maka wilayah formalnya adalah tentang keluarga dan waris. Begitu, dan ini sifatnya adalah privat, jadi hanya untuk muslim saja. Gitu. Berikutnya adalah wilayah kontemporer atau hukum syariah. Ini yang sekarang ini masih berkembang dan sudah dibuatkan juga tentang undang-undangnya terkait dengan wilayah ekonomi syariah, begitu ya. Ada perbankan syariah, zakat, wakaf, dan asuransi syariah gitu. Berikutnya tentang wilayah nilai, teman-teman. Di sini ada tentang moral, etika nasional, menjadi filter dan sumber inspirasi bagi pembentukan hukum publik nasional. Misalkan ada undang-undang perlindungan anak, keadilan sosial, dan anti pornografi yang itu sesungguhnya juga sudah ada dalam kitabnya kita di Muslim begitu. Nah, kira-kira apa tantangan ke depan tuh? Skala harmonisasinya itu seperti apa? Gitu. Kalau kita lihat, hukum Islam di Indonesia itu bukan hanya sebagai entitas yang statis, teman-teman, tapi melainkan sebagai sistem yang terus beradaptasi dan realitas negara bangsa yang sangat majemuk atau pluralisme. Maka kalau kita lihat di sini, norma syariahnya itu tetap ada ya, tentang mempertahankan keaslian teks agama, nilai-nilai ilahiyah dan etika moral itu tetap harus ada di sini, begitu. Berikutnya kita juga harus menerima tentang modernisasi, menyelaraskan tentang prinsip hak asasi manusia, tentang keadilan formal dan keberagaman keyakinan yang ada di Indonesia. Itu nanti di tengah-tengah kita akan melihat ada the goals harmony ya, menciptakan hukum yang relevan dengan zaman tanpa kehilangan ruh ketuhanannya. Karena kita ini sebagai bangsa yang percaya dengan Tuhan ya, sesuai dengan sila pertama, maka kita juga nggak boleh kehilangan ruh ketuhanannya, begitu teman-teman. Nah, apa yang bisa kita simpulkan kalau lihat dari sini adalah pilar hukum berbasis keadilan, dinamika historis, bahwasanya supremasi hukum itu sudah pernah dilakukan, pernah diimplementasikan pada masa Kesultanan Islam, kemudian kita juga pernah menerapkan hukum dari masa kolonial Belanda, hukum Islamnya menjadi second, menjadi yang kedua begitu. Kemudian kita juga pernah mengalami yang namanya kompromi pada masa awal kemerdekaan, dan sekarang ini di masa modern kita mengintegrasikan itu. Secara transformasi yuridis bermula dari norma yang tidak tertulis dan hukum adat, dan kini sudah terkodifikasi dengan baik menjadi sebuah undang-undang dan kompilasi hukum Islam. Nah, sebagai identitas hukum Indonesia sekarang, hukum Islam sendiri itu bukan sekedar aturan ritual agama, tapi melainkan sistem strategis yang terus hidup, membentuk identitas kebangsaan dan memperkaya nilai-nilai keadilan di Indonesia. Nah, itu yang sekarang sudah kita lakukan di Indonesia dan kita harus jaga itu. Ada banyak sekali problem, ada banyak sekali permasalahan yang sedang berkembang, teman-teman, karena kita menjadi negara yang multikultural atau pluralisme yang cukup besar potensi konfliknya. Tapi dengan adanya undang-undang yang sudah dibuat oleh Indonesia, hukum positif Indonesia, ada kompilasi hukum Islam yang menjadi salah satu referensinya nantinya, semoga itu bisa menjadi jawaban dari semua permasalahan. Yang jelas, harapan saya, harapan kami semuanya, para dosen, terutama dosen hukum Islam adalah, tolong teman-teman semuanya, terutama yang muslim, jaga akidah Islamiyahnya, jaga ruh ketuhanan dalam hukum yang sekarang ini belum menentu. Untuk teman-teman yang non-muslim juga, karena teman-teman hidup bersama di sini sebagai bangsa Indonesia dan kalian juga menjadi teman bagi kami yang muslim, tolong bisa saling toleransi kita semuanya, kita bisa menjadi manusia yang good citizen dan smart citizen yang ada di Indonesia. Harapannya adalah semacam itu. Dan seperti biasa teman-teman semuanya, karena sudah selesai untuk mengukur pemahaman teman-teman semuanya yang tadi kita sudah belajar, begitu ya, terkait dengan hukum Islam. Ini ada kuis, silakan bisa di-scan barcode-nya, nanti akan tampil di sana beberapa soal sebagai post-test kita belajar pada sesi hari ini. Silakan scan, isi identitasnya, dan silakan dijawab soalnya. Saya tunggu nilai kalian nantinya. Dan sampai di sini perjumpaan kita.
Tetap semangat selalu, sehat selalu, dan kita akan bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.